Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herzun Arif dari Forum News Network. Kabar ini saya kira banyak sekali Anda tunggu-tunggu ya, soal kapan itu soal putusan gugatan judicial review batas usia calon presiden dan calon wakil presiden itu diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Akhirnya kita sudah dapat kabar bahwa hari Senin nanti, hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 pukul 10 pagi putusannya itu akan dibacakan. Begitu kalau kita baca di website resmi dari Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau tanggal 16 berarti putusan ini dibacakan hanya 3 hari menjelang pembukaan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang dibuka oleh KPU itu pada tanggal 19 Oktober nanti. Memang KPU ini sekarang memajukan dan mempersingkat waktu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi waktu pendaftarannya hanya selama 7 hari, yakni tanggal 19 Oktober sampai 25 Oktober. Jadi kita bisa bayangkan kalau ini ada nama cawapres baru, itu jangan-jangan mereka ini bakal kalang kabut ini untuk mengurus seluruh persyaratan administrasi untuk menjadi calon wakil presiden. Karena kita tahu kan sekarang dari 3 calon presiden yang ada, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan kemudian Ganjar Pranowo, baru Anies Baswedan yang sudah punya pasangan calon wakil presiden, yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sementara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto itu sampai hari ini itu belum memutuskan siapa calon wakil presiden yang akan diusungnya. Mereka masih menunggu dan masih juga menimang-nimang siapa yang akan digandeng mereka sebagai calon wakil presidennya. Dan kalau kita bicara tentang calon wakil presiden dan putusan dari Mahkamah Konstitusi, maka sesungguhnya ini kita hanya merujuk pada satu nama saja, yakni Gibran Rakabuming, putra sulung dari Presiden Jokowi yang sekarang menjadi wali kota Solo. Gibran ini kan sudah lama dielus-elus, ditimang-timang, dijagokan untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto yang sekarang ini bersama sejumlah partai berkoalisi membangun koalisi Indonesia, namanya Koalisi Indonesia Maju. Itu. Dan Gibran selalu setiap kali ditanya oleh wartawan apakah betul dia akan maju menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 nanti, ya dia menyatakan bahwa umurnya belum cukup gitu. Bahkan kan beberapa hari yang lalu Gibran juga mengaku bahwa dia sesungguhnya sudah bolak-balik dilamar atau diminta oleh Prabowo untuk menjadi calon wakil presidennya, tapi dia selalu menjawab begitu bahwa usianya belum cukup. Dan lamaran dari Prabowo ini menurut Gibran juga sudah dilaporkan kepada para pimpinan PDIP, Sekjen, Puan, dan tinggi dari PDIP. Jadi soal keinginan Prabowo untuk menggandeng Gibran sebagai calon wakil presidennya itu sudah bukan rahasia umum lagi, sudah diketahui publik lah. Dan ini tentu sangat menarik bagaimana nanti putusan dari Mahkamah Konstitusi itu. Saya beberapa kali menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 skenario. Yang pertama ditolak, yang kedua diterima, kemudian yang ketiga tidak diterima gugatan menurunkan usianya, tetapi dikompromikan gitu ya, dikompromikan bahwa usia tetap 40 tahun, tetapi untuk mereka yang pernah menjadi kepala daerah itu dikecualikan. Jadi kalau toh mereka usianya belum 40 tahun tetapi sudah menjadi kepala daerah, maka mereka bisa maju sebagai calon wakil presiden. Jadi dari 3 skenario tadi, kalau ditolak ya tentu saja Gibran tidak akan bisa maju. Tapi kalau 2 skenario tadi yang diterima atau dengan kompromi tetap 40 tahun dan seorang yang pernah menjadi kepala daerah itu diizinkan untuk maju menjadi capres atau cawapres, ya 2 skenario keputusan ini Gibran itu akan jadi calon wakil presiden, karena dia akhirnya tidak punya alasan lagi tidak memenuhi syarat, karena konstitusinya, undang-undangnya itu sudah diubah oleh Mahkamah Konstitusi.
Dan tanda-tanda bahwa Gibran itu akan menjadi calon wakil presiden itu kan sangat banyak, selain baliho-baliho yang sudah menyebar di mana-mana, kemudian juga dukungan yang berdatangan pada pada Gibran ini mulai dari projo, ya ada projo dari Bali, projo NTB, kemudian projo dari Jawa Timur, dan terakhir kemarin justru yang meminta langsung kepada Prabowo Subianto itu adalah Samawi. Ya, Samawi ini adalah apa ya, Satuan Ulama Muda Jokowi. Ini namanya masih masih baru dan menurut saya aneh juga, ini ada satuan ulama tapi ulamanya Jokowi begitu ya, bukan ulama NU, ulama Muhammadiyah kan biasanya begitu, atau ulama ormas dan parpol misalnya Golkar, tapi ini Satuan Ulama Muda Jokowi itu ketika mendatangi rumah dari Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara nomor 4 itu meminta langsung kepada Prabowo Subianto untuk menjadikan Gibran sebagai calon wakil presidennya. Dan pada waktu itu Prabowo menyatakan bahwa dia menerima aspirasi tersebut dan dia akan membicarakannya dengan partner koalisi di Koalisi Indonesia Maju. Sekarang ini kan ada beberapa partai parlemen dan juga partai non-parlemen yang sudah mendukung Prabowo Subianto, yakni ada Golkar, ada Partai Amanat Nasional, kemudian belakangan bergabung Partai Demokrat, itu yang partai-partai yang ada di parlemen, plus Gerindra. Jadi ini koalisi paling gemuk di parlemen, ditambah partai-partai non-parlemen seperti PBB dan Partai Gelora. Dan belakangan ini katanya kemarin sudah diberi ada sinyal dari Gerindra bahwa akan ada satu partai lagi yang akan mendukung pencapresan Prabowo Subianto, yakni PSI. Diduga begitu. Karena apa? Karena saya nyebut PSI karena disebutkan bahwa cirinya itu adalah partai dengan logo merah dan putih, dan logo dan merah putih itu memang mengacu pada PSI. Dan kalau toh kita juga mengacu pada partai-partai yang ada sekarang, kan semua partai-partai sudah terbagi habis dalam mendukung 3 poros, yakni poros Anies, poros PDIP yang mengusung Ganjar, dan juga poros Prabowo. Jadi hampir dipastikan ya, kalau memang betul akhirnya bergabung, yaitu PSI akan mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Dan kalau kemudian PSI itu mendukung pencapresan Prabowo Subianto, ya berarti Pak Jokowi itu dan juga bukan Pak Jokowi dulu deh, bahwa Gibran itu akan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Sebab ketika ditanya oleh wartawan, Gibran juga mengisyaratkan bahwa pilihan calon wakil presiden dia dengan Kaisang itu akan sama. Di tanda-tandanya yang lain juga Pak Jokowi, sinyal-sinyalnya selama ini juga cukup kuat, arahnya kita bisa membaca arahnya itu lebih kepada Pak Prabowo ketimbang Ganjar Pranowo. Di luar itu juga tanda-tanda lain yang cukup kuat itu adalah pada hari Sabtu nanti tanggal 14 Oktober 2023. Jadi 2 hari sebelum Mahkamah Konstitusi itu membacakan putusan tentang gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden itu, Projo ini jadi relawan terbesar dari Jokowi atau pro Jokowi, Projo ini akan juga melakukan rakernas, dan di rakernas itu nantinya akan diputuskan kemana arah dukungan mereka pada Pilpres 2024. Tapi kalau kita menyimak pernyataan dari Ketua Umum Projo yang sekarang menjadi Menkominfo, Budi Aristiadi, dia sudah memberi inisial bahwa calon presiden yang akan diusung itu inisialnya adalah P. Sementara panel baru sebab Pilpres dari Projo memberikan inisial bahwa calon wakil presiden yang akan diusung adalah inisialnya atau huruf awalnya adalah G. Nah, G ini siapa lagi, kan ada 2 nama saja, Gibran dan Ganjar Pranowo. Sementara Ganjar Pranowo kan sudah menjadi calon presiden dari PDIP dan P3. Dan Gibran sendiri menyatakan dia akan hadir nanti pada rakernas dari Projo ini ya. Ini rakernas akan besar-besaran, ini mengerahkan puluhan ribu projo dari berbagai daerah, dari beberapa provinsi, dan Presiden Jokowi juga direncanakan hadir pada acara tersebut. Jadi ini sinyal-sinyalnya makin kuat. Dan juga yang menarik itu setelah tanggal 14 hadir di Rakernas Projo, keesokan harinya, hari Ahad tanggal 15 Oktober itu Gibran itu juga diundang oleh partai koalisi pendukung Prabowo Subianto di Solo. Yang mengundang ini adalah Ketua
Gerindra Solo, DPC Solo, saya tidak tahu DPC atau DPD ini ya, DPD 2 gitu ya. Tapi pokoknya pengurus daerah di Solo dari Partai Gerindra itu sudah bertemu dengan Gibran untuk mengundang agar Gibran hadir dalam acara yang nantinya juga dihadiri oleh Prabowo Subianto. Jadi ini koordinasi di antara partai-partai pendukung Prabowo Subianto. Jadi sinyalnya sangat kuat. Seandainya nanti kemudian putusannya itu adalah memungkinkan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, ya kemungkinan besar oleh Gibran itu akan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dan kalau itu terjadi, berarti betul-betul akhirnya Jokowi itu meninggalkan Megawati dan meninggalkan PDIP. Padahal kan sejauh ini PDIP itu masih berharap agar Jokowi itu tetap bersama dengan PDIP dan tidak bersama dengan Prabowo. Nah, tetapi sinyal ini sangat menarik ya, karena dengan menjadikan Kaisang sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia saja itu sudah menunjukkan bahwa itu indikator yang paling kuat, indikasi yang paling kuat bahwa Jokowi sudah mempersiapkan partai politik sendiri di luar PDIP. Dan yang kedua, kalau kemudian Gibran itu menjadi calon wakil presiden Prabowo, ya berarti ini sudah sepenuhnya Jokowi berpisah jalan dengan PDIP. Ini tentu saja sangat sangat menarik nanti peta politiknya. Artinya tidak-tidaknya kita akan lihat tiga kubu calon presiden dan tiga kubu kekuatan politik. Kita akan bicara kalau seperti itu, berarti ya tanpa menafikan dari SBY yang berada di kubu koalisinya Prabowo karena dia juga datang paling belakangan, maka kubu Prabowo ini bisa disebut itu adalah kubunya Jokowi. Kemudian kubu Ganjar Pranowo adalah Megawati, dan kubu Anies Baswedan itu adalah kubunya dari Surya Paloh. Jadi ini segitiga pertempuran dari tiga politisi ini ya. Dua diantaranya adalah politisi senior, karena Surya Paloh dan Megawati ini adalah dua politisi senior yang sudah lama malang melintang di pentas nasional. Sementara Jokowi sebenarnya itu relatif adalah figur baru, tetapi kemudian dia langsung menduduki posisi yang sangat penting, yakni menjadi presiden selama 2 periode. Jadi itu kira-kira petanya nanti kalau kemudian Mahkamah Konstitusi secara resmi memutuskan bahwa usia calon presiden itu bisa diubah menjadi 35 tahun atau tetap 40 tahun, tetapi bagi mereka yang sudah pernah menjadi kepala daerah itu dimungkinkan untuk maju atau diperbolehkan untuk maju sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Ini jadi dalam beberapa hari ini akan menjadi kalau kita amati nanti peta politik itu atau kekuatan-kekuatan politik sedang bergolak. Dan sekarang saya kira begitu diumumkan bahwa Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusannya pada hari Senin ini, semua sudah mulai pasang kuda-kuda. Ini terutama dua kubu ya, kubu Prabowo dan kubu dari Megawati. Sementara kalau kubu Anies Baswedan kan sudah tidak terpengaruh lagi siapa yang akan, apakah itu gugatan diterima atau tidak. Justru buat kubu Anies dan Muhaimin itu putusan itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi itu menjadi sangat penting, karena dengan begitu itu memastikan ada tiga poros pada Pilpres nanti. Sebab kalau kemudian gugatan itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, bisa saja kemudian kekuatan antara kubu PDIP dan kekuatan Prabowo itu bisa menyatu seperti gagasan semula untuk menjadikan calon presidennya itu hanya dua poros saja gitu. Tetapi rasanya saya kira dengan situasi yang sekarang ini sulit untuk itu jadi terwujud gitu. Dan kita nggak perlu terkejut nanti kalau kemudian Anies Baswedan dan Caimin ini akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yang pertama mendaftar di KPU, karena mereka ini paling siap karena surat-suratnya, surat-surat berkaitan dengan administrasi di KPU mereka sudah siap. Yang kedua, mereka berkepentingan untuk segera mendaftar sehingga pencapresan mereka pada Pilpres 2024 nanti itu tidak bisa diganggu-gugat lagi atau tidak bisa dihalang-halangi dan juga tidak bisa dibatalkan. Bagaimana kekuatan tiga kubu ini tentu menjadi sangat menarik, karena dengan Gibran menjadi calon wakil presidennya Prabowo kan berarti Pak Jokowi itu akan all out untuk memenangkan pasangan Prabowo dengan Gibran.
dan kalau Pak Jokowi sebagai presiden itu cawe-cawe, saya kira kita nggak boleh anggap enteng, karena bagaimanapun juga dia itu punya infrastruktur, semua infrastruktur, baik dari sumber daya pemerintahan maupun juga sumber daya kekuatan finansialnya begitu. Tetapi kita juga tidak boleh memandang enteng kubu Ibu Megawati. Jadi kubu Megawati ini kan selama ini sudah jadi rahasia umum, didukung oleh Kepala BIN Budi Gunawan, ya, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Jadi saya kira ini kalau ke dalam dunia persilatan, mereka ini bisa disebut sebagai satu guru satu ilmu gitu, bisa bukan saling mengganggu tapi bisa saling mengontrol, ya. Jadi saya kira Presiden Jokowi juga tidak akan bisa leluasa itu sepenuhnya menggunakan infrastruktur kekuasaannya, itu misalnya katakanlah aparat penegak hukum gitu, dengan hadirnya Pak Budi Gunawan di kubu PDIP. Jadi ini bagus. Ini kan seperti kita membayangkan dulu ketika ketika dunia itu ada dua kekuatan superpower, yakni antara Amerika dengan Rusia gitu, dengan Uni Soviet pada waktu itu. Jadi mereka saling mengontrol. Tapi ketika kemudian Uni Soviet bubar dan melemah, itu kan sempat kemudian Amerika menjadi superpower sendirian dan bisa seenaknya mengatur dunia, tapi kemudian muncul superpower baru, Cina. Kira-kira analoginya kalau dari geopolitik global di situ, ya. Jadi ini kubu antara Megawati dan Jokowi ini bisa saling mengontrol. Dengan cara begitu kubu Anies Baswedan diuntungkan ini di antara perang dua gajah gitu, dan mereka tinggal menyelinap saja gitu. Nah, kalau sudah dipastikan ada 3 pasang capres, ini jadi menarik karena dipastikan ini akan ada 2 putaran. Saya mendengar info memang akan ada di upaya dipaksakan hanya menjadi 1 putaran. Artinya ada salah satu kandidat yang akan mendapatkan suara lebih 50% lebih gitu. Tapi rasanya dengan peta semacam itu, dengan peta yang ada sekarang ini, Prabowo nanti diusung oleh Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, Partai Gelora, dan kemudian PBB, kemudian PDIP itu diusung oleh dan Ganjar Pranowo, maksud saya, diusung oleh PDIP, P3, Hanura dan Perindo, kemudian Anies Baswedan diusung oleh Nasdem, PKS, dan PKB, maka sebenarnya ini peta kekuatannya mereka cukup seimbang, dan saya yakin sebenarnya ini mereka hanya dalam rentang margin error. Jadi kalau harus dipaksakan ada yang menang 1 putaran ini rasanya sangat berat, dan hanya mungkin itu bisa terjadi kalau dilakukan dengan kecurangan, artinya mengerahkan semua infrastruktur dan sumber daya di pemerintahan. Nah, itu baru mungkin bisa dipaksakan untuk 1 putaran. Jadi ini kalau menurut kalkulasi normal tanpa ada kecurangan, ya dipastikan akan 2 putaran. Nah, yang menarik siapa yang akan masuk dalam 2 putaran itu? Apakah Anies berhadapan dengan Prabowo, atau Prabowo berhadapan dengan Ganjar, atau sebaliknya Ganjar berhadapan dengan Anies? Yang ini yang kita tunggu-tunggu. Jadi saya kira sebenarnya pecah kongsinya antara Jokowi dengan Megawati ini, dan kemudian membuat mereka menjadi punya kubu masing-masing ini, itu kabar baik buat perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan kita berharap Pilpres nanti itu berlangsung berlangsung fair gitu, ya, adil gitu, tidak ada kecurangan, karena ada 2 kubu, 2 kekuatan yang bisa saling mengontrol tadi. Ditambah saya kira nanti ada kekuatan baru, yakni kekuatan oposisi dan civil society. Saya Hersum Narif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.